Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi Harian Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Hari ini adalah hari biasa pekan pertama Advent. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Gembala baik, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Melalui misteri penjelmaan Putra-Mu, Sang Emmanuel menjadi manusia, Engkau menjadi Allah yang mau hadir dekat dan tinggal di antara kami manusia untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga masa penantian ini merupakan kesempatan merefleksikan peziarahan kami dan senantiasa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam penantian penuh syukur ini, kami ingin bertumbuh dan berkembang dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan hidup berbagi dalam semangat bela rasa. Dengan demikian kami akhirnya Engkau layakkan untuk ikut serta bersukacita menyambut Natal, kelahiran Sang Emmanuel Penyelamat dunia. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami. Semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir mendampingi Sang Putra, ajarilah kami untuk setia pula bersaksi mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa penuh perjuangan karena pandemi COVID-19 dan situasi negara yang tak menentu. Kepadamu ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali merayakan Ekaristi sekaligus merayakan katekese iman kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang seputar Advent, mempersiapkan perayaan Natal yang menjadi bagian dari iman kita. Tetapi sekaligus kita juga diajak mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana Allah yang penuh belas kasih hadir dalam diri putranya yang menunjukkan kuasanya. Bagaimana banyak orang yang mengalami kekurangan dalam hidup akhirnya mendapat kepenuhan. Mereka yang sakit menjadi sembuh. Mereka yang lapar dikenyangkan dengan peristiwa penggandaan.
Karena itu mari bersyukur atas masa Advent ini, masa di mana kita diajak mempunyai pengharapan yang semakin kuat. Meskipun kita sedang berada di tengah pandemi, tetapi kita yakin Allah senantiasa menyertai. Mari kita hening, kita mempersiapkan diri lebih dalam lagi, agar iman kita semakin tangguh. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala penghiburan, Engkau berkenan menghapuskan segala kesedihan hati kami. Utuslah Yesus Kristus, Putra-Mu, sumber damai sejahtera, yang sangat kami dambakan untuk menguatkan kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, terasa tidak terasa kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru, seperti yang disampaikan dalam Ekaristi minggu lalu. Kalau kemarin kita merayakan tahun liturgi A, sekarang tahun liturgi B. Dan tahun liturgi yang baru selalu ditandai dengan masa Advent. Nah, dalam katekese Rabu bulan ini, kita akan sedikit mengingat, mungkin juga akan sedikit menambah pengetahuan tentang masa Advent yang terkadang tidak cukup kita ingat atau tidak cukup kita ketahui bagaimana perkembangannya. Yang kita tahu adalah masa Advent itu romonya pakai baju ungu, ada 4 lilin di atas sana, kemudian ada lingkarannya gitu. Dan masa Advent itu adalah masa di mana kita nanti mau merayakan Natal, sebelumnya maka ada Advent. Kita cukup tahu itu. Nah, dalam misa katekese ini, saya memang mengajak kita semua untuk kembali merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita, atau menambah pengetahuan iman kita supaya kita makin mantap sebagai orang Katolik. Nah, berbicara mengenai masa Advent ini yang perlu diketahui itu sejarahnya cukup panjang. Memang sejarahnya diawali kurang lebih pada abad keempat. Pada abad keempat, sekitar tahun 300-an. Jadi ketika itu gereja sudah mulai sedikit berkembang, meskipun masih situasinya belum oke ya, karena masih di bawah kekaisaran Roma. Nah, budaya Advent ini awalnya dirayakan untuk menyambut
penampakan Tuhan pada hari raya Epifania, orang Majus. Jadi sebenarnya masa Advent itu pertama-tama menyambut Natal, tetapi Natal yang kita kenal sekarang itu adalah Natal dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Sedangkan Natal yang awali adalah Natal di mana penampakan Tuhan kepada 3 orang Majus yang dirayakan oleh gereja setiap tanggal 6 Januari. Maka ini perlu kita ketahui bahwa Natal tanggal 25 itu adalah refleksi dari bapak-bapak gereja setelah cukup lama akhirnya memisahkan diri dari refleksi iman para bapak-bapak gereja dari gereja Ritus Timur. Yang perlu kita ingat adalah kita itu gereja Katolik, itu artinya gereja dalam Ritus Barat, gereja Roma. Sedangkan yang mengawali masa persiapan itu dulu adalah gereja Ritus Timur. Nanti kita akan bahas lain waktu. Jadi kita masuk dalam gereja Ritus Barat. Dan masa Natal itu tanggal 25 adalah refleksi panjang dari bapak-bapak gereja, gereja Ritus Barat atau lebih mudahnya gereja Roma yang kita anut saat ini. Tanggal 25 itu perjalanan panjang sebuah refleksi. Awalnya adalah tanggal 6 Januari. Peristiwa penampakan Tuhan kepada manusia yang diwakili oleh para Majus, juga para gembala, karena mereka datang tidak terlalu berjauhan waktunya. Nah, itu yang perlu diingat. Itu berkembang pada abad-abad awal, abad ketika gereja mulai bertumbuh. Jadi sekarang tahu ya, bahwa ternyata Natal kita itu berawal dari tanggal 6 Januari. Kemudian baru direfleksikan menjadi tanggal 25 setelah ada macam-macam peristiwa yang oleh gereja Roma disebut Sol Invisibilis. Matahari yang tak terkalahkan. Itu mengingat karena musim dingin yang panjang yang membuat daratan Eropa itu gelap. Saking lamanya, maka mereka punya harapan besar, kapan ini segera musim panas muncul lagi, karena mereka tidak tahan dinginnya gitu. Maka itulah sebutan Sol Invisibilis yang menggambarkan Yesus yang adalah matahari yang tak terkalahkan. Jadi refleksinya panjang. Itu yang pertama. Lalu awalnya menyambut Epifania, gereja Ritus Timur itu mempersiapkan 5 minggu masa persiapan, 5 minggu. Gereja Katolik Roma akhirnya hanya menjadikannya 4 setelah kepemimpinan Paus Gregorius Agung. Nah, jadi sekali lagi kita mengetahui sejarahnya tidak semudah itu lamanya untuk berproses dalam gereja Katolik. Bayangan saya adalah ketika masa menyambut Natal itu sampai 5 minggu, orang bertanya-tanya, mungkin umat ya seperti biasa, kapan Romo Natal, lama banget sih persiapannya gitu. Dan mungkin itu juga menjadi akhirnya refleksi dari gereja. 1 minggu kemudian dipotong. Dulu diawali sejak perayaan Santo Martinus, kemudian sampai perayaan Natal. Kemudian oleh gereja Katolik Roma lebih pendekkan, diawali hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November, perayaan pesta Santo Andreas. Jadi di mana ada perayaan Santo Andreas, hari Minggu terdekat itulah minggu pertama Advent. Kapanpun, pokoknya ada tanggal 30 November, minggu terdekat itulah yang dipakai sebagai patokan minggu Advent pertama. Nah, sekarang udah tahu ya, makin tahu bahwa Advent pertama itu tidak sembarangan. Ada patokannya yang dibakukan oleh Paus Gregorius Agung yang menyiapkan doa-doa masa Advent, yang menyiapkan liturgi masa Advent itu zaman Paus Gregorius Agung. Nah, ini juga menjadi pengetahuan kita kenapa Advent itu ada 4 minggu dan
atau ditetapkan kapan gitu. Sekali lagi, hari Minggu yang dekat dengan tanggal 30 November. Itu patokannya. Nah, pada awalnya tadi saya katakan bahwa masa Advent itu ada 5 minggu. Itu pada zaman Paus Gelasius yang pertama. Gelasius yang pertama. Kemudian setelah Paus Gregorius yang pertama, ada doa-doa, ada liturgi yang disiapkan untuk masa Advent, maka dipangkaslah menjadi 4 minggu seperti yang kita rayakan hingga saat ini. Itu sejarah soal waktu, supaya kita mengetahui kalau nanti Bapak dan Ibu yang punya cucu, yang masih punya anak ditanya, tahu tentang misteri iman, perjalanan panjang sebuah refleksi mengenai Advent. Yang berikutnya, kita mau berbicara mengenai soal yang selalu menjadi simbol masa Advent. Lingkaran. Lingkaran ini punya sejarah juga. Tidak ujuk-ujuk keluar gitu ya. Tapi ini juga punya sejarah yang cukup panjang. Diawali dari gereja Ritus Timur yang dimulai dari negara Skandinavia. Mereka punya kebiasaan membuat tumpukan daun cemara atau pinus seperti buat lingkaran gitu, ditumpuk. Kenapa? Mereka punya harapan karena sebentar lagi kegelapan akibat musim dingin akan lewat. Maka mereka membuat sukacita dengan lambang ini. Dulu belum ada kerangka-kerangkaan seperti ini, belum ada. Pokoknya dibuat aja lingkar. Mengapa? Karena mereka juga punya harapan bahwa pinus yang daunnya hijau ini akan menjadi simbol keabadian. Karena hampir di belahan dunia manapun yang namanya pohon pinus atau pohon cemara ini jarang mati kecuali umurnya memang sudah lanjut. Itu faktor alam. Mau panas, mau dingin, mau sedang-sedang saja, pinus tidak akan pernah habis. Itulah sebabnya mengapa gereja juga menyiapkan tidak hanya lingkaran Advent ini dengan daun pinus, tidak boleh diganti. Itu punya simbol, punya lambang, punya makna. Juga termasuk pohon Natal yang kita buat, yang kita pajang setiap perayaan Natal. Mengapa bentuknya seperti cemara, tidak boleh diganti pohon yang lain? Ya sebenarnya bisa-bisa saja pohon di tengah jalan kasih lampu bisa. Tapi sekali lagi, pohon Natal itu bentuknya pinus karena memang punya makna keabadian. Disitulah sebenarnya mau menggambarkan kasih Allah atau keberadaan Allah yang tidak akan pernah habis oleh masa. Maka dalam gereja Katolik yang kita imani ini banyak makna atau simbol yang tersembunyi dari sebuah penampakan. Ini dibuat lingkaran karena lingkaran itu mengandaikan bahwa kita tidak tahu di mana ujungnya. Meskipun orang juga bisa mengatakan, oh ini kamu las-lasannya kelihatan. Nah, bisa saja karena guyonan. Tetapi kalau lingkaran yang sesungguhnya orang tidak akan pernah tahu di mana awal dan akhirnya. Kecuali kalau orang membuat iseng atau membuat secara logika, nih kasih tanda, ini awalnya, ini akhirnya. Bisa saja dengan segala macam logika. Tapi sekali lagi gereja mau menunjukkan bahwa lingkaran adalah simbol dari sebuah keabadian di mana tidak berawal dan tidak berujung. Selalu ada. Allah juga demikian. Allah tidak tahu kapan muncul, kapan berakhir. Tidak. Allah ada dalam keabadian dan dialah keabadian. Maka para saudara terkasih mengingatkan kembali, daun pinus ini warnanya tetap hijau. Kecuali ada yang iseng ngecat gitu ya, dicat. Tetapi sekali lagi daun pinus itu menjadi lambang kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya itu evergreen. Evergreen. Selamanya akan hidup. Disinilah kita diajak untuk memaknai bahwa Kristus akan selalu hidup di dalam hati orang-orang yang menaruh harapan. Lingkaran Advent, ada bundarannya, ada daun warna hijau pinusnya. Dan ini perlu diketahui mulai menjadi saat penantian
kurang lebih pada abad pertengahan, tepatnya abad ke-9. Maka ini dibuat menjadi lebih baku, tidak lagi sembarangan, tapi ada bentuk lingkarannya, daun pinusnya, juga ada 4 lilin yang dinyalakan setiap minggunya. Dan ini menjadi tradisi sejak abad ke-9 sampai dengan saat ini. Kita mungkin hanya mewarisi dan tidak pernah tahu bagaimana jalan kisahnya. Anak-anak kita, cucu-cucu bapak dan ibu juga akan mewarisi kisah-kisah itu tanpa mungkin tahu dari mana situasi itu muncul. Karena mungkin kita tidak cukup mengenal tentang tradisi iman kita. Nah, inilah mengapa sejak September lalu saya mengajak tiap Rabu itu ada misa harian, tapi misa katekese, bukan lagi khotbah, katekese, supaya pengetahuan iman umat juga semakin disegarkan. Lalu berbicara mengenai warna, ini bukan hiasan ya, bukan hiasan. Gereja justru malah menganjurkan juga disiapkan pita-pita berwarna ungu. Maka ini tidak salah. Jadi bukan hanya sekedar hiasan, tapi warna ungu ini juga menjadi harapan. Romonya bajunya ungu, pitanya juga ungu. Semua petugas juga berwarna ungu pakaiannya. Nah, ungu bukan grup band untuk orang-orang muda. Ungu itu punya lambang atau makna yang penting juga kita ketahui. Karena sebagian dari kita ada yang pernah jadi misdinar, ada yang tidak pernah jadi misdinar, sehingga tidak tahu banyak tentang makna-makna warna. Warna ungu adalah salah satu warna yang menjadi warna liturgi, selain hijau, merah, dan emas atau kuning. Dulu ada hitam, tetapi sekarang hitam sudah mulai jarang dipakai, diganti ungu. Nah, warna ungu ini pertama melambangkan pertobatan dan penitensi. Itulah sebabnya mengapa di Advent dan juga di Prapaskah atau mungkin juga waktu misa arwah, orang diajak untuk bertobat. Selalu diingatkan bahwa kita itu akan berakhir pada saat tertentu, pada masa tertentu. Kita diajak untuk bertobat. Kalau kita misa arwah, romonya pakai baju warna ungu, kecuali peringatan-peringatannya ya. Warnanya ungu waktu ada kematian. Supaya mengingatkan kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita diajak untuk selalu ingat, maka selalu bertobat. Kematian bukan soal umur, tetapi soal kehendak Allah. Kapanpun orang bisa selesai nafasnya. Kapanpun. Ada yang berakhir, maaf, seperti rekan-rekan kita yang di rumah sakit. Ada yang berakhir seperti rekan-rekan kita yang di jalanan. Ada yang berakhir di tempat kerjanya. Ada yang berakhir di tempat rekreasinya. Ada yang berakhir ketika dalam perjalanan, dan semua-muanya. Semua bukan rencana manusia, tetapi kita diajak untuk selalu tobat. Bahkan dalam doa api penyucian waktu itu, kita juga ingat ada kalimat, kita berdoa bagi mereka yang belum sempat melakukan pertobatan. Itu juga disebutkan dalam doa kepada jiwa di api penyucian. Nah, saudara-saudari, kembali ke sini. Warna ungu adalah warna pertobatan dan penitensi. Kita adalah peniten, orang yang berdosa. Maka kalau dalam kamar pengakuan, sakramen tobat, saya menyesal atas semua dosa saya dan dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi. Denda dosa. Karena apa? Karena saya adalah pribadi berdosa yang pantas untuk mendapat sanksi atas dosa-dosa yang saya buat. Maka penitensi itu juga mengingatkan saya adalah pribadi berdosa. Maka ungu itu juga mau mengajak kita untuk selalu ingat bahwa kita adalah pribadi berdosa. Maka ungu melambangkan pertobatan dan penitensi. Itu makna pertama. Makna yang kedua, warna ungu itu sebenarnya diambil dari alam.
Kalau yang saya baca itu dari bunga violet. Saya belum tahu bunganya kayak apa, tapi yang jelas saya lihat di gambar, oh kayak gini bunganya. Betul-betul ungu, meskipun ada beberapa bercak-bercak yang membuat indah gitu ya, tapi ungu. Nah, bunga violet itu digambarkan oleh si penulis ini adalah bunga yang tumbuh bagus, indah, tetapi dia seringkali merunduk. Ada yang begini juga ada, tapi umumnya merunduk. Mengapa? Mau mengajarkan kita tentang makna kerendahan hati. Karena saya adalah peniten, karena saya adalah orang yang harus bertobat, maka saya harus mengatakan dengan rendah diri, rendah hati. Nah, ini juga menjadi lambang bagaimana kita diajak untuk memaknai maksa Advent ini dengan pertobatan dan kerendahan hati. Ini tentang warna yang diambil dari alam, bunga violet. Kemudian warna ungu ini juga digambarkan warna yang muncul meskipun tidak mendominasi pada waktu matahari pagi akan terbit. Ya, bagi yang biasa bangun pagi pasti bisa melihat. Kalau saya nggak pernah melihat karena tiba-tiba sudah masuk dalam ruang doa saja atau baru di kamar, jadi nggak sempat keluar. Nah, jadi kalau ternyata di fajar ketika matahari mau terbit itu ada warna-warna ungu yang kemudian akhirnya akan berubah warnanya juga. Mengapa ini diambil? Kita diajak berefleksi tentang menyambut Sang Timur. Kita diajak menyambut Kristus yang oleh gereja disebut sebagai Sang Timur, yang membawa kecerahan, yang menghalaukan kegelapan. Maka sebutannya Sang Timur, itu juga warna ungu, Emmanuel ya. Lalu yang terakhir, warna ungu itu juga sebenarnya untuk menyambut kemuliaan. Karena pada zaman Tuhan Yesus, warna ungu ini bukan warna sembarangan. Ketika Tuhan Yesus dimahkotai duri, dia juga dipakaikan kain ungu. Itu ternyata setelah saya baca kembali adalah warna kerajaan. Jadi bukan warna penghinaan meskipun diolok-olok ya, tapi warna ungu itu adalah warna kerajaan. Kalau raja pakai pakaian ungu itu, karena ini zaman itu ya, sekarang sudah lebih mudah. Zaman itu untuk mendapatkan warna ungu, ternyata orang harus membuat dengan campuran yang beraneka. Dan bahannya juga mencarinya tidak mudah. Maka sekali lagi ungu itu dipakai orang-orang kerajaan atau bangsawan. Maka ungu dipakai oleh imam atau bagi kita yang merayakan liturgi untuk menyambut Sang Raja Agung. Sekali lagi ini konteksnya refleksi liturgi ya, bukan karena Romo Arko mengada-ada gitu, enggak. Ini konteksnya zaman Tuhan Yesus, ungu itu sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia, hanya dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Nah, ini berkaitan dengan warna ungu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah 3 lilin ungu dan 1 yang berwarna pink ini. Lilin ini akan dinyalakan setiap minggunya 1 sampai nanti lilin keempat, dan tidak boleh sembarangan. Wah, saya hari ini pertama warna ungu. Misalnya kalau di rumah kan dulu ada ya, sekarang karena jarang ada pertemuan tidak dibuat di rumah. Hari ini ungu, besok nyalain yang pink, besok ungu lagi. Nggak bisa. Ada urutannya. Minggu pertama, kedua, dan keempat, lilin yang dinyalakan adalah lilin yang berwarna ungu ini. Dan lilin yang berwarna merah jambu ini dinyalakan pada minggu Gaudete atau minggu Advent ketiga. Jadi ini baru dinyalakan waktu ketiga, nggak boleh sembarangan. 1 mau ke situ, kedua ke sini boleh, atau 2 itu boleh, nggak masalah. Tapi ini nggak boleh didahului atau diakhiri saja. Wah, biar komplit ungu dulu semua, baru yang pink, nggak bisa. Ada urutannya. Minggu pertama, kedua, dan keempat berwarna ungu, lalu minggu ketiga, minggu Gaudete,
berwarna pink atau merah jambu. Dan setiap minggu punya makna tersendiri yang perlu kita ingat. Meskipun kadang-kadang kita lupa, tapi gak apa-apa, ini diingatkan. Minggu pertama itu adalah minggu harapan, di mana orang diajak untuk menaruh kembali harapan bahwa kita akan berjumpa dengan Dia yang mencintai kita dalam misteri inkarnasi. Harapan, sudah mau Natal lagi. Itu harapan. Maka banyak sekarang saya sudah melihat beberapa tempat di rumah-rumah sudah pasang pohon Natal gitu ya. Meskipun sebenarnya harusnya belum, tapi nggak apa-apalah. Mau apa lagi, kan nggak bisa ditahan-tahan. Karena orang sudah mulai senang. Dan yang perlu dipahami juga, kalau gereja Katolik, masa ini dipersiapkan dengan masa Advent. Sedangkan saudara-saudara kita dari gereja tetangga, bahkan Desember itu sudah dirayakan sebagai Natal. Maka di mana-mana kadang-kadang ada perayaan-perayaan sudah muncul. Waktu saya masih bertugas di keuskupan yang lain, banyak permintaan, Romo bisa nggak mimpin ibadat Natal? Kapan? Tanggal 1 atau tanggal 5 atau tanggal 10? Tanggal berapa? Di tanggal itu Romo. Waduh, kalau gitu minta pendetamu saja. Loh kenapa Romo? Buat kami gereja Katolik, tanggal itu kami masih dalam masa persiapan. Oh gitu Romo. Disitulah saya memberikan katekese bahwa kita, gereja Katolik, tidak sama dengan gereja saudara-saudara kita yang Protestan. Maka kalau di kantor-kantor, saya nggak tahu di Palembang ya, kalau dulu saya tugas di seberang laut sana, banyak sekali permintaan-permintaan di kantor-kantor untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25. Tetapi karena katekese, akhirnya paling tidak umat tahu tanggal 25 itu gereja Katolik baru merayakan Natal dan setelahnya boleh. Maka ada perayaan di Januari sampai tanggal berapa masih di kantor-kantor. Sekarang sudah hampir jarang permintaan sebelum tanggal 25. Karena apa? Katekese. Dan umat Katolik juga memberikan pengertian kepada saudara-saudara yang lain. Maka minggu pertama itu adalah minggu pengharapan. Yang kedua, kesetiaan dan cinta. Kesetiaan dan cinta. Kita diajak, meskipun masih 3 minggu lagi, kita diajak untuk setia dan penuh cinta mempersiapkan diri menyambut Sang Immanuel. Yang pertama tadi harapan, mau Natal lagi, asik, mulai keluarkan pohon Natalnya. Yang kedua, kok masih lama ya? Kita diajak untuk dengan penuh kesetiaan mempersiapkan diri bersama keluarga dalam cinta tadi. Yang ketiga, tadi saya katakan Gaudete, yes, sudah tinggal besok Natalnya, maka sudah mulai belanja pakaian, beli roti atau kue-kue, menyiapkan dan sebagainya. Ada yang buat kartu Natal, kartu ucapan, karena makin dekat, makin bersemangat, sukacita makin meluap. Itulah minggu Gaudete. Dan yang terakhir, minggu keempat sebelum perayaan Natal, minggu perdamaian. Kita diajak untuk makin membuat diri kita damai dengan keluarga, dengan sesama, dengan siapapun. Terlebih karena kita ingin menyambut Sang Immanuel tidak hanya dalam diri kita, tapi menyambut Immanuel dalam diri setiap pribadi. Itulah sebabnya mengapa minggu keempat kita diajak untuk bisa berdamai, karena Immanuel tidak hanya datang di gereja, tapi dia datang dalam setiap pribadi. Maka kita diajak untuk bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara terkasih, inilah seputar Advent di bagian pertama. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali katekese kita seputar Advent dengan tema yang berbeda. Tuhan memberkati. Sekarang kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati. Saudara-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Kau beri kesehatan jiwa raga dan Kau puaskan dahaga kami akan kedamaian berkat kedatangan Yesus Kristus sabda-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu kami melakukan madah pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi,
Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan dia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Aloysius, dan bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, perjamuan-Mu ini telah menjadi daya kekuatan bagi kami. Curahkanlah berkat-Mu secara melimpah, agar umat-Mu menikmati damai sejahtera sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Sang Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara terkasih, pengumuman untuk minggu ini, lusa hari Jumat adalah Jumat pertama. Kita akan mengadakan Ekaristi meskipun tidak live streaming di sini jam 6:30 seperti biasanya ini. Jadi bagi yang mau hadir dalam perayaan Jumat pertama 6:30 di tempat ini. Lalu mulai Desember ini dalam perayaan Jumat pertama memang akan dirayakan sungguh Ekaristi saja tanpa ada adorasi. Adorasi akan diganti hari Kamis besok malam bagi yang mau merayakan adorasi. Sebenarnya bukan adorasi, kami menyebutnya jam kudus. Hari Kamis untuk menyambut Jumat pertama. Maka nanti kalau ada yang mau ikut dalam perayaan jam kudus itu akan ada perayaan di kapel. Itu saja undangannya. Jadi Kamis malam itu adalah Kamis yang biasanya para Romo SCY pakai sebagai jam kudus, waktu di mana kami menyambut Jumat pertama. Maka sangat sangat devosional memang. Seperti kerahiman ilahi sangat devosional, artinya menyambut Jumat pertama dengan perayaan jam kudus besok malam. Bagi yang mau ikut jam 7. Itu saja informasinya. Jadi lusa ada Jumat pertama jam 6:30, yang Kamis malam jam 7 namanya jam kudus. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, bersama keluarga di tempat ini dan di rumah, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.